Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah tiba pembacaan kita di kitab 2 Tawarikh pasal 30 ya, masih sekitar tentang Raja Hizkia. 2 Tawarikh pasal yang ke-30, saya akan membacakan buat Bapak Ibu sekalian ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Ya, saya akan bacakan dalam terjemahan Baru Indonesia. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda. Bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Loncat ke ayat yang ke-10. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar kemarin bagaimana pada waktu zaman pemerintahan Raja Hizkia terjadi kebangunan rohani besar-besaran. Mengapa? Karena Hizkia berketetapan hati memutuskan untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi Hizkia memulai kepemimpinannya di dalam kerajaan yang ada di Yehuda dengan mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, dan mencintai Tuhan. Kita tahu semua yang dilakukan oleh Raja Hizkia dilakukan dengan tulus hati dan sukarela. Ya, jadi kuncinya dilakukan semua dengan tulus hati, sukarela, tanpa pamrih. Mengapa? Karena Hizkia tahu bahwa hidupnya itu tanpa Tuhan, hidup ini tanpa Tuhan itu sia-sia. Hizkia tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang murah hati, Allah yang maha baik, Allah yang telah mencintai dirinya. Seperti hari ini, Tuhan itu mencintai setiap kita. Dan cinta Tuhan kepada kita itu adalah cinta yang tidak bersyarat, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka itu kemudian Hizkia mencintai Tuhan sedemikian rupa. Nah, saudara, kemudian di dalam cintanya, roh yang menyala-nyala kepada Tuhan, maka Hizkia nggak bisa tinggal diam, saudara. Dia kepingin, ya, dia kepingin orang-orang Israel itu semuanya cinta akan Tuhan. Semua orang-orang Israel itu Hizkia kepingin semuanya mencari Tuhan, ya. Seperti kita, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ini di kota New York ya, ada restoran baru buka, dan kemudian kita ngicipin menu masakan di restoran itu, dan kemudian kita puas, kita merasa makanannya kok enak, maka kita nggak tahan untuk menikmati itu sendirian. Kemudian kita cerita kepada teman kita cerita kepada saudara kita, di situ ada makanan enak, kamu harus mencobanya. Nah, itu yang terjadi atas Hizkia, Bapak Ibu sekalian. Dia tahu bahwa hidup dekat sama Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan itu luar biasa baiknya. Sehingga dia nggak tahan. Dia nggak kepingin menikmati itu sendirian, saudara. Maka itu kemudian disuruhlah orang-orang mengundang, pas dipakai momennya itu adalah momen perayaan Paskah. Agar orang-orang itu datang berbondong-bondong untuk mencari Tuhan. Nah, dikatakan tadi, di dalam undangannya, ya, di dalam undangannya ternyata ada orang-orang yang menerima undangan dari Raja Hizkia, dan juga ada orang-orang yang malah mentertawakan dan mengolok-olok, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka itu dalam hidup ini ketika kita mulai bersaksi, kita mulai mengajak teman-teman kita, keluarga kita, ayo sekarang ini di masa-masa pandemi ini, sekarang cari Tuhan lebih gampang lagi. Nggak usah capek-capek, ya kan? Tinggal siapkan gadgetnya, ikutlah di acara Zoom-nya gereja BMC New York.
Jadi kamu nggak perlu keluar transportasi dan lain sebagainya. Ya mungkin ada yang menerima, tapi mungkin juga ada yang mengolok-olok. Ya kan? Tidak semua orang bisa menerima undangan daripada Bapak Ibu sekalian. Dalam perjalanan kekristenan saya juga sering kali mengajak orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Ada yang menerima, ada yang mengolok-olok. Nggak apa-apa, saudara. Ya, kita jangan dipengaruhi dengan orang yang menerima atau orang yang mengolok-olok. Karena itu adalah urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita yaitu kita menyampaikan kabar baik. Urusan kita atau tanggung jawab kita yaitu memberitakan kabar baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi itu tugas kita, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah amanat agung dari Tuhan Yesus yang mengatakan jadikan semua bangsa muridku, itu terus kita kerjakan. Apapun respon daripada orang-orang yang kita beritakan kabar baik, kita tidak boleh mempengaruhinya, ya. Dan banyak saudara momen-momen yang kita bisa pakai untuk menyampaikan kabar baik, ya. Hari ini saudara di New York khususnya dan di Amerika memperingati 20 tahun tahun yang ke-20, ya, serangan teroris atas World Trade Center, ya kan, dirayakan loh saudara di kota ini, ya. Kalau kita kan nggak merayakan begitu. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita merayakan kemenangan. Kesedihan kok dirayakan, ya kan? Yang kita rayakan adalah semuanya yang baik. Amin. Yang sedih-sedih biarlah itu bagian dari sejarah yang harus dikubur dalam-dalam, saudara. Mari Bapak Ibu sekalian, melalui apa yang kita dengarkan pada hari ini, mari kalau kita sekarang kurang giat untuk menyampaikan kabar baik, inilah momen yang tepat, ya kan? Ayo ikut doa fajarnya Gereja BMC New York. Ayo ikut worship from home setiap hari Kamis. Ayo ikut ibadah raya, ya. Jangan bengong aja, kamu cari Tuhan. Sebab orang yang mencari Tuhan itu tidak akan sia-sia. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa kita punya tugas belum selesai selama kita hidup di atas muka bumi ini, yaitu menyampaikan kabar baik, mengajak orang-orang datang kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kitab 2 Tawarik pasal 30 adalah ayat yang ke-15, ya, ayat yang ke-15. Dikatakan demikian di ayat yang ke-15. Kemudian disembelihlah domba Paskah pada tanggal 14 bulan kedua. Maka para imam dan orang-orang Lewi merasa malu, lalu menguduskan dirinya dan membawa korban bakaran ke rumah Tuhan, ya. Nah, pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita lihat tadi mengapa para imam dan orang-orang Lewi menjadi malu, merasa malu. Karena begini, Bapak Ibu sekalian, tugas melayani pada perjanjian lama itu memang ditugaskan kepada para imam dan orang-orang Lewi, ya. Jadi pada perjanjian lama kalau bukan imam dan bukan orang-orang Lewi, nggak boleh melayani. Tapi hari ini, kita yang hidup di dalam zaman anugerah, kita diselamatkan oleh anugerah di dalam Yesus Tuhan. Kita semua ini adalah imam-imamnya Tuhan. Amin. Dari 1 Petrus 2 ayat 9 dengan jelas berkata bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Kita ini dipilih oleh Tuhan. Kamulah imamat yang rajani, kepunyaan Tuhan Allah. Jadi Tuhan sudah memanggil kita, menetapkan kita menjadi imam-imamnya Tuhan. Artinya kita dipanggil Tuhan juga untuk melayani Tuhan, saudara. Nah, kembali kepada zaman Hizkia, para imam dan orang-orang Lewi yang punya tugas dan tanggung jawab untuk melayani,
ternyata mereka tidak punya semangat, loyo, saudara, ya kan? Lah, imam sama orang Lewi ini kan tugasnya melayani, tapi mereka nggak semangat. Dan mereka menjadi malu ketika mereka melihat jemaat pada waktu itu, jemaat Tuhan, itu begitu semangatnya, ya kan? Untuk beribadah. Begitu semangatnya membawa persembahan korban puji-pujian, korban persembahan sembelian, dan lain sebagainya. Itu benar-benar dilakukan dengan semangat, saudara, yang menyebabkan para imam dan orang Lewi kemudian jadi malu, saudara, ya kan? Lihat, wah, kita ini ya, kami ini imam dan orang-orang Lewi kok kalah semangat sama mereka. Ternyata Bapak Ibu sekalian, makanya kenapa saya suka mengucapkan semangat pagi, agar Bapak Ibu ini menjadi orang-orang yang semangat. Kalau Bapak Ibu ini menjadi orang-orang yang semangat, orang-orang di sekitar kita akan lihat kita. Wah, ini orang kok semangat, ya kan? Ada apanya, ya kan? Maka mereka juga akan ikut-ikutan semangat, ya. Ini kebalik, saudara. Imam menjadi semangat karena ada jemaat yang semangat. Hari ini saya melihat ada beberapa orang, saudara, yang jabatannya imam atau lewi, atau di dalam bahasa Indonesia diberi pangkat, gelarnya pendeta, ya kan? Sekali lagi, gelar pendeta itu bukan jaminan masuk surga. Ya, sekali lagi saya ulangi. Yang namanya panggilannya pendeta, dikasih penjabatan pendeta, punya sertifikat tulisannya pendeta, itu bukan jaminan untuk masuk surga. Ya, ada beberapa orang yang suka banget dipanggil pendeta. Ketika ada orang lain bilang begini, dia masa pendeta, ya kan? Dia tersinggung, ya kan? Dia tersinggung dan kemudian dia merasa tidak enak. Dia cerita sama saya, Pak, saya dikatain sama si Anu itu bukan pendeta. Aduh, sudah, jangan pikirin siapa akan panggil kamu pendeta, ya kan? Udah, saya panggil kamu pendeta, udah. Ya kan, jangan pikirin orang yang enggak mau panggil kamu pendeta, yang bilang gelar kamu pendeta itu palsu atau apa. Udah, saya yang akan panggil kamu pendeta, ya. Dan sejak saat itu saya nggak tahu dia pendeta atau enggak, saya panggil aja dia pendeta. Ya kan, apa salahnya manggil orang pendeta? Yang penting begini, saudara, bukan soal jabatan atau gelar pendeta. Kita ini melayani atau enggak. Percuma punya gelar pendeta, tapi tidak melayani, saudara, ya kan? Karena jabatan pendeta zaman sekarang ini hanya untuk keperluan organisasi aja, ya kan? Oh, ini tugasnya adalah pendeta, tugasnya melayani pekerjaan Tuhan, ya. Nah, kembali, saudara, kepada orang Lewi dan para imam yang tertempelak. Mari Bapak Ibu sekalian, kita harus menjadi orang yang bersemangat. Supaya apa? Banyak orang yang bisa tertempelak oleh perbuatan kita yang penuh semangat ini, sehingga orang-orang yang loyo itu, saudara, bisa semangat untuk mencari Tuhan. Ya, mengapa jemaat Tuhan pada waktu itu semangat? Karena mereka memilih untuk mencari Tuhan. Seperti pujian tadi, saudara, ya kan? Itu, saudara, jemaat Tuhan pada waktu itu dengan penuh semangat cari Tuhan. Jadi sumber-sumber semangat tuh banyak sekali. Yaitu misalnya kita melalui doa fajar. Setiap pagi kita datang ke dalam doa fajar ini, saudara, dan kita memperoleh semangat yang baru. Dan semangat itu adalah keputusan dari kita masing-masing. Kita mau jadi orang yang semangat atau tidak, itu ditentukan oleh diri kita sendiri, saudara. Dan situasi di sekitar kita itu jangan pernah diizinkan membuat kita loyo. Ya, saya angkat topi kepada Bapak Ibu yang tinggal di kota besar, di kota New York, di kota Surabaya, di kota Jakarta, ya, yang masih semangat cari Tuhan di tengah-tengah situasi, saudara, di mana banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan di sekitar kita untuk memuaskan daging kita, tapi Bapak Ibu masih semangat cari Tuhan, itu luar biasa. Dan saya percaya semangat daripada Bapak Ibu sekalian cepat atau lambat
akan membuat orang-orang menjadi malu dan mereka juga akan semangat mencari Tuhan. Ya, hari ini kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, mari kita mengajak orang-orang datang kepada Tuhan. Responnya meskipun diolok-olok, dihina, ditertawakan, jangan terpengaruh. Yang kedua, tetap semangat ada di dalam Tuhan, dan kita percaya semangat kita akan menulari orang-orang yang lainnya. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, Bapa. Sehingga terus setiap kami anak-anak-Mu cinta mati-matian akan Engkau. Dan dari mulut lidah bibir kami tidak malu Tuhan untuk mengajak orang-orang datang kepada Tuhan. Biarlah terus Roh Kudus Engkau menuntun kami menjadi orang-orang yang penuh semangat di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.